Baik, mari diawali dengan perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Kepala Dekan Institut Bululang Bapak Ibu Saudara CD, yang saya hormati Bapak dan Ibu dan Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang telah meluangkan waktunya untuk ikut dalam acara aksi nyata PDP Angkatan Tinggi Institut Bululang, dan yang berbahagia dan berpenting PDP Angkatan Tinggi sudah melakukan juga PDP Angkatan Tinggi dan Angkatan Bululang. Baik, untuk hari ini saya akan bacakan materi acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti kita akan sama-sama menyanyikan Marus Guru Penggerak, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keempat adalah pemaparan materi, yang kelima nanti ada refleksi dan diakhiri oleh penutup. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua di ruangan ini dalam acara diseminasi nyata modul 1.4 PDP Angkatan 7. Kita awali acara ini dengan bersama-sama mengucapkan bersama. Berikutnya Bapak dan Ibu guru dimohon untuk berdiri, kita sama-sama menyanyikan Marus Guru Penggerak. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih tadi kita telah menyanyikan bersama Marus Guru Penggerak. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu kehadiran Bapak Kepala Sekolah, diawali oleh prakata dari perwakilan calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ma'ruf. Bapak Muhammad Ma'ruf, disilakan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah bersama Ibu semua, yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Senior Divisi Angkatan 4, juga tentunya Bapak Ibu guru semuanya sembilan yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami dari PDP Angkatan 7 untuk pertama kalinya berdiri di hadapan Bapak dan Ibu semuanya untuk berbagi tentang apa selama ini juga bulan kita pelajari.
Ibu Bapak yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kami dari PPP Bapak ini akan melakukan sebuah diseminasi. Artinya apa sih ilmu yang kami dapatkan? Nah, tentunya ini juga tidak berbeda jauh dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman kita yang sudah sebelumnya ikut materi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai modul kami di CGP 1.4, yaitu tentang budaya positif. Nah, tentunya ini sebuah tugas bagi kami selaku CGP untuk melakukan diseminasi. Nah, tugas kami bagaimana materi ini bisa terinternalisasikan, dan harapannya adalah bagaimana materi ini bisa diimplementasikan dalam lingkungan kita masing-masing, terutama di SMA Cimululang ini berkaitan dengan budaya positif. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, di materi budaya positif ini nanti ada 6 hal yang akan disampaikan oleh teman-teman di CGP 7. Ada saya sendiri, kemudian Pak Oki, ada Bu Meti, kemudian Bu Nurlela, kemudian Bu Jela Krisnanti, dan Bu Reski. Budaya positif yang ada di LMS ini atau di modul ini berkaitan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas, serta restitusi. Artinya mudah-mudahan materi ini bisa disampaikan dengan baik, dan harapannya kita semua bisa menginternalisasi materi tentang budaya positif ini dan mengaplikasikannya dalam kegiatan kita di sekolah masing-masing. Dan kami rasa dengan adanya hadirnya CGP sebelumnya, CGP angkatan 4, dan kami melihat bahwa kegiatan budaya positif ini sedikit banyak sudah terimplementasikan di sekolah kita. Indikasi sederhananya adalah bagaimana Bapak dan Ibu wali kelas atau mungkin guru mapel sudah banyak yang membuat semacam kesepakatan kelas, keyakinan kelas, dan sebagainya. Ini menjadikan suatu bukti bagi kami bahwa materi ini sebenarnya sudah terinternalisasi dan terimplementasi di semakin banyak ini. Hanya yang pertama adalah sebuah tugas bagi kami di pendidikan itu, dan tentunya kita akan sama-sama mengingat memori kolektif kita bagaimana penerapan budaya positif dari semakin mengulang ini. Apakah sudah sesuai dengan karakter yang saya mengulang? Apakah budaya positif yang sudah kita terapkan ini sudah mengacu pada prinsip KHD, yaitu bagaimana keberpihakan kita terhadap kesalahan hidup bersama, atau bagaimana implementasi budaya positif ini? Apakah sudah ada kolaborasi antara kita selaku guru, sekolah, pihak sekolah dengan siswa? Dan tentunya ini menjadi bahan bagi kita untuk diskusi terhadap materi budaya positif ini. Mudah-mudahan materi budaya positif ini menjadi menarik bagi kita semua, dan tentunya menjadi diskusi yang hangat, dan harapannya adalah bagaimana bisa terinternalisasi, terimplementasi, dan itu menjadi suatu keunggulan bagi kita bahwa semakin mudah bisa menerapkan budaya positif di satuan pendidikan kita. Terima kasih pengantar dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ma'ruf yang telah menyampaikan sebagai awalan dari acara ini. Baik, untuk selanjutnya pemaparan materi yang tadi disampaikan Pak Ma'ruf ada beberapa untuk disiplin positif ini. Ada rekomendasikan, ada motivasi, penghargaan hukuman, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar, dan posisi kontrol dan restitusi. Nah, untuk pemaparan materi yang pertama ini akan disampaikan oleh Bapak Penasihan tentang disiplin positif nilai-nilai kebaikan. Maka tepuk tangan dulu Bapak Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan ini yang saya dapat pelatihan CGP modul 4 tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yes. Cukup lama ya, alhamdulillah lamanya sudah hijau sampai sama dengan langkahnya mirip
Oke, kita coba berdiri dulu untuk Bapak Ibu. Stretching. Berpasang-pasangan. Oke. Nah ini Pak Toto, Pak Rufdi dengan Pak Tete. Nah bisa. Oke. Sudah mendapat pasangannya, Pak dengan Pak Jain. Salah satunya menggunakan tangan kanannya. Salah satu ada dua berpasangan. Satu memegang tangan sekencang-kencangnya. Satu aja. Ini kan duluan yang begitu terserah siapa duluan nanti bergantian. Satunya atau dulu boleh, aja dulu boleh. Oke, saya tarik bersama dulu. Bu Neneng coba genggam sekuatnya. Coba yang lainnya untuk mencoba membuka jari pasangan. Oke, 1 menit dari sekarang. Untuk yang menggenggam, bayangkan di dalamnya ada duit 1 triliun. Jadi perjuangkan jangan sampai dibuka. Untuk ya, sekarang balik lagi. Ditukar pas. Yang satu menggenggam, yang satu berusaha membuka. Bayangkan megang di 1 triliun di tangan. Pertahankan jangan sampai dibuka. Dalam berusaha membuka, boleh dalam bentuk rayuan. Tahankan, yang sudah terbuka sudah bertahan. Masih bisa. Oke, cukup ya. Di sini, ya, di sini bisa dengan rayuan segala macam, cuman ketika kita memegang kuat ya, itu walaupun lawannya ada yang mungkin membuka ya, cuma bagaimanapun juga kalau dia bertahan dia bakal tutup lagi. Kalau misalnya sudah dibuka juga tutup lagi. Itu juga tentang dari sini kita mendapatkan bahwa seberapapun kita berusaha untuk mengontrol orang lain ya, di sini, itu juga apa namanya ketika orang yang itu punya keyakinan lain itu mungkin akan balik lagi, walaupun ada yang mungkin buka ataupun sama sekali nggak terbuka karena kuat. Nah di sini ada beberapa miskonsepsi, ya. Ya. Disinilah oleh Dr. William Glasser tentang salah satu isi teori kontrol bahwa guru itu mengontrol murid. Jadi guru mengontrol murid, kemudian semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ya. Dan juga kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk melakukan. Nah itu adalah dua miskonsepsi. Ini adalah ilmu-ilmu yang timbul dari teori kontrolnya William Glasser. Nah di sini bagaimana seseorang bisa berubah daripada stimulus respon atau stimulus respon kita ngomongnya kepada teori kontrol. Ini dikembangkan oleh Stephen R. Covey yang menyatakan bila kita membuat kemajuan perlahan sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Jadi yang diubah mulai dari diri sendiri. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir bahwa realitas kebutuhan kita adalah sama. Jadi semua manusia mempunyai kebutuhan sama. Nanti ada kebutuhan dasar ya, dibahas oleh siapa? Bu Ella. Kemudian untuk teori kontrol, kebutuhan kita sebenarnya berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Sementara di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian di stimulus respon, ya, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol kita, kayak tadi. Orang lain bisa mengontrol kita. Buka tangannya. Buka. Pada prinsipnya orang tuh kalau di teori kontrolnya kan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang bisa buka
tangan dan menutupnya lagi itu adalah dirinya sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan, kemudian model berpikir menang dan kalah. Jadi pada stimulus respon model berpikirnya adalah menang dan kalah. Sementara pada teori kontrol, ya, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku, ya, memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan juga kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau tadi itu bisa menggunakan kata-kata, ternyata kalau kita bisa mendialogkan, mengkomunikasikan, jadi ada kolaborasi, itu ternyata ada alternatif yang mungkin bisa terbentuk. Nah ini model berpikirnya win-win solution. Kalau tadi kan win-lose. Kalau teorinya stimulus respon, kemudian teori kontrol itu mencari win-win solution. Oke, itu. Oke, ini baru pengantar, lanjut next. Oke, di sini kita kadang-kadang saya juga sering mendengar kita sudah sekolah merdeka ya. Kita lihat saja kutipannya dari Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi di merdeka itu bukan bebas-bebasnya, cuma harus ada disiplin yang kuat. Sungguh tuh disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita kekeras-kerasnya. Itu tetap sama saja. Sebab kita tidak cakap melakukan secara disiplin, wajiblah orang lain mendisiplinkan diri kita. Jadi kalau misalnya kemerdekaan itu harus didukung dengan disiplin yang kuat. Kalau disiplinnya nggak kuat, ya tadi muncullah penguasa, wajiblah penguasa lain untuk mendisiplinkan kita. Penguasa lain kan bisa saja orang yang di next lanjutkan dulu ya. Kemudian kalau ini dari makna katanya ya dikemukakan oleh dosen dari bahasa Latin ya, disiplina. Disiplin itu diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia. Jadi disiplin diri itu bisa menggali potensi manusia menuju tujuan yang lebih mulia. Next aja. Nah, di sini kita masuk ke disiplin positifnya. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita ciptakan di sekolah kita. Dalam materinya adalah budaya positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Dan juga sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak ya, yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi inklusif dan ekstrinsik. Oke, next. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu ya. Seperti yang dikemukakan oleh teori kontrol tadi ya, yang mengatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Selanjutnya Gosling juga menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbaik. Nah, kemudian nilai-nilainya karena kita penggerak ya mewujudkan profil pelajar Pancasila, mungkin sudah sering kita temui ini. Nilai-nilai kebajikannya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, beranalisis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, mungkin singkat saja dari saya. Nanti kita akan lanjutkan materi selanjutnya oleh Pak Ma'ruf tentang teori motivasi, hubungan, penghargaan dan restitusi. Nanti cuma kalian berdua restitusi. Waktu dan tempat kita persilakan kepada Bapak Nur Ma'ruf. Saya kembalikan dulu ke Terima kasih ya. Kepada yang telah berkomunikasi bersama
ini pembawa acara Pak Oki yang sudah menyampaikan materi pertama hal berkaitan dengan disiplin positif. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya teori motivasi bahwa setiap orang butuh suatu motivasi untuk sesuatu. Bapak Ibu guru, kita semua melakukan aktivitas, kita berangkat dari rumah untuk bekerja, atau kita berjalan dari musik, kelompok-kelompok begitu berangkat pagi pulang. Tentunya ini sebuah ada motivasi juga. Kenapa kita berangkat pagi-pagi ke sekolah, pulang sore? Ini suatu hal yang tentunya pasti. Bahwa motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang memperlakukan diri untuk mencapai hal yang spesifik sesuai tujuan hidup. Karena kita semua tujuan hidup melakukan sesuatu bertujuan dan butuh motivasi untuk mencapai tujuan hidup, untuk mencapai goal tersebut. Dalam kamus bahasa Indonesia, motivasi adalah dorongan yang tinggi pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan. Saya coba testimoni dengan kondisi Bapak Ibu semua. Apa motivasi ibu datang ke sekolah pagi-pagi? Biar gak macet karena kan rumahnya lebih jauh, kemudian lokasi yang harus ditempuh sudah lebih panjang, yang lebih jauh dan kemudian kita sedang masuk ke perjalanan itu, maka disarankan berangkat ke rumah. Dia datangnya lebih sambil lagi juga Ibu Sofia. Ibu Sofia itu sangat semangat dan selalu memberikan hal fisik dan kegiatan ada beberapa poin dan terkenal dengan kelas sekarang yang lebih kuat. Semua hampir seperti kalau Bu Sofi datang itu semuanya itu motivasi Bu Sofia itu melakukan hal seperti itu. Silakan. Motivasinya apa sehingga Bu Sofi itu terinspirasi untuk menggerakkan teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya sebetulnya yang seperti itu bukan hanya saya, tapi ada kelompok yang lain juga sama saya. Nah, kenapa saya seperti itu sebetulnya teman-teman yang lain juga sebetulnya sama. Nah, kenapa motivasi saya seperti itu? Ya, bisa jadi saya melakukan Tuhan kan menuntun selalu atau lima tahun kalau saya hobi gitu. Motivasi itu didapatkan mencari teman. Ya, motivasinya kalau bisa ya. Oh, beda. Bagi saya positif karena selain Terima kasih. Dan saya yakin saya di sini bukan yang saya yang nyampaikan jauh dari. Mari kita tanyakan verifikasi dulu. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari luar atau ada dorongan dari? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari apa yang tidak menyenangkan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk tidak melakukan apa yang kita mau. Bagaimana menurut? Pernahkah melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah?
atau untuk mendapatkan uang misalnya. Apalagi itu kira-kira alasan orang melakukan sesuatu itu apa? Dan jujur kalau saya berangkat pagi-pagi alasannya imam. Coba kita bayangkan kalau saya tidak ada imam, kita ini adalah sebuah refleksi bagi kita kalau saya pribadi ini dan tentu mudah-mudahan ini berdampak positif bagi kita. Dan ini bukan kewajiban saya untuk menjawab, tapi hanya sebagai bahan refleksi untuk kita semua. Next, bagaimana dengan rumah kita? Anak yang solih, anak yang solihah, anak yang cerdas, apakah mereka melakukan budaya positif di sekolah, di SMA sebelum ini? Karena takut mendapatkan masalah. Apakah dia menghindari sebuah hukuman, takut dengan sesuatu, datang terlambat, takut dengan Pak Ma'ruf kalau selalu dipercaya, sehingga dia berangkat dari awal, takut dengan bapak ibu yang lain, atau anak melakukan sesuatu karena dalam mindset dia tidak mendapatkan sebuah iming-iming atau tadi disampaikan oleh Pak Oki yang dalam ada 3 teori motivasi yang disampaikan oleh Yesus dalam buku yang beliau mengatakan bahwa teori motivasi perilaku manusia dibagi dalam 3. Yang pertama, ketika seseorang melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau kecemasan, jadi seseorang melakukan sesuatu karena dia tujuannya adalah untuk menghindari sebuah ketidaknyamanan atau menghindari sebuah hukuman sehingga dia melakukan sesuatu. Ini kalau dalam grade, dalam kelasnya, ini ada kelas yang paling rendah dalam kelas. Biasanya yang terjadi pada grade pertama itu adalah dia berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan, apa dampak, apa impact bagi saya ketika saya misalkan menyukai tidak melakukan. Kemudian yang kedua, bahwa seseorang melakukan sesuatu karena untuk mendapatkan imbalan. Menurut dosen, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Seseorang melakukan sesuatu karena dalam pikiran, dalam hati dia berharap bahwa saya dapat sesuatu, saya dapat pikir. Jadi saya mendapatkan sesuatu yang saya melakukan itu ada imbalan. Nah, dalam fase kedua ini biasanya seseorang berpikir bahwa apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dia punya begitu. Saya melakukan ini karena ada dia. Saya ikut kompetisi karena menjadi. Karena saya ikut CGP karena bergengsi, karena syarat menjadi kepala sekolah, syarat menjadi pengawas. Karena dia begitu. Kalau sebuah introspeksi bagi kami kembali diri saya sendiri, ya mungkin ada motivasi yang belum muncul dalam diri saya. Ada dorongan. Kemudian
bahwa menurut gue teori motivasi perilaku manusia yang ketiga adalah untuk menghargai diri, menjadi insan sesuai harapan kita, dan ini goalnya. Kata goal 1, 2, 3 kasta yang terendah atau lapisan yang terendah ketika melakukan seseorang nomor 1. Kemudian fase yang kedua itu dalam fase kedua dia berpikir melakukan sesuatu. Tapi bagaimana kita mewujudkan orang itu bisa melakukan sesuatu? Harapannya goalnya itu untuk menghargai diri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita, harapan itu. Biasanya dalam fase 3 ini, seseorang melakukan sesuatu karena dia berpikir, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan itu. Nah, ada dua motivasi. Kalau dalam fase pertama kedua itu lebih pada fase motivasi eksternal, karena ada unsur orang lain atau lembaga apapun yang memberikan suatu stimulus orang sana atau kita sehingga seseorang melakukan sesuatu. Tapi kalau motivasi yang terakhir ini sudah ada sifatan motivasi secara internal. Motivasi itu kemudian anak datang terlambat, kita datang terlambat yang memberikan sensasi positif. Karena sadar kalau saya seandainya datang terlambat, maka saya bisa masuk kelas terlambat, mengambil pelajaran dan sebagainya. Itu sudah muncul motivasi intrinsik. Kalau anak misalkan datang ke sekolah karena dia ditanya motivasinya apa, karena saya akan mengikuti pelajaran dengan baik, saya tidak mau ketinggalan. Kalau saya ketinggalan maka akan merugikan diri saya, karena saya ketinggalan pelajaran dan saya harus mengulang pelajaran. Itu tadi, itu sudah fase ketiga. Dan harapan inilah yang mudah-mudahan budaya positif itu bisa muncul atas dasar motivasi internal dalam diri seseorang. Pertanyaan memantik, hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju? Tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Saya setuju tidak setuju? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku sampai selesai, membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju. Ini adalah sebuah budaya. Kita akan coba. Hukuman dan konsekuensi. Kita bicara tentang dua hal, kita bicara hukuman dan konsekuensi. Apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan bagaimana yang harus kita terapkan di sekolah sehingga tercipta sebuah budaya positif, disiplin positif dengan harapan muncul dalam diri sendiri atau motivasi sendiri. Dalam menjalankan peraturan atau kegiatan di kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan peraturan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita selanjutnya. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Ini foto-foto untuk menghindari hukuman. Hukuman bersifat apa? Dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu apa atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau setelah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik ataupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau gambar itu hukuman atau konsekuensi saya juga belum, karena satu arah semua. Kalau yang atas dia melakukan sendiri atau atas arahan instruksi.
Next. Kalau konsekuensi biasanya adalah suatu hal yang dilakukan karena sudah terencana, kemudian sudah disepakati, diberikan berdasarkan suatu data yang data itu murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Sama-sama tidak nyaman, tapi resiko jangkanya berbeda. Kemudian guru memonitor murid. Satu materi yang berkaitan dengan penghargaan. Maka satu materi berkaitan dengan dihukum oleh penghargaan. Penghargaan ternyata kalau kita kupas kita kaji satu sisi, penghargaan bisa dijadikan suatu hal yang bersifat khusus. Alkitab dalam bukunya dia mengatakan bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar lelaki tanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Next. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran keseluruhan. Tindakan belajar itu sendiri adalah suatu penghargaan atau suatu penghargaan sendiri. Ketika anak sudah belajar, ketika anak sudah muncul motivasi dia mau belajar, tidak tidur, tidak ngantuk tentang pelajaran, dan dia memperhatikan atas dirinya sendiri, satu sisi itu adalah sebuah penghargaan. Tanpa kita diri untuk menilai, tanpa mengharapkan apa penghargaan dalam menilai, tapi ketika dia sadar bahwa dia melakukannya sampai dari diri, ini satu sisi adalah sebuah penghargaan. Tindakan memberikan penghargaan ini sama dengan menghukum seseorang. Itu menurut Alkitab. Selesai. Baik, kita berikan aplaus untuk Bapak masa berganti, tantangan kan kita hadapi, perjuangan untuk negeri, era kita nanti berseri, kita belajar Pancasila, sila-sila harus menggunakan ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan. Jawabannya semua ya. Pertama untuk keselamatan, dan kalau untuk daerah yang terbentuk kalau sama kepala guru memang dia ada cara dan begini. Terus yang dari bilang itu ya, alasan kenapa kita harus menggunakan pada saat kita mengalami itu. Walaupun sebenarnya kita dari motor ya, hanya motor. Tapi nggak jalan gitu. Ada sedikit pengalaman. Oh boleh. Saya yang saya alami ya. Dalam penumpang. Tapi walaupun kalian ada pakai helm sekarang ya. Kalau musim hujan itu kalau pakai helm enak. Jadi
tidak turun kena mata. Kena hujan betul. Kalau hujan itu langsung ke bawah ini. Bukan applause buat dia. Terima kasih atas jawabannya. Yang dulu sama yang ini mengatakan bahwa kalau kita pertama untuk menjaga keselamatan, lalu untuk perlindungan dari hujan. Kita ada selanjutnya untuk menghindari dari hujan. Nah, di sini saya ingin mengatakan bahwa rasa untuk menghindari kecelakaan ya, untuk menghindari hujan, dan itu merupakan suatu hal yang bisa kita katakan tidak sulit. Kalau kita yakin bahwa menggunakan helm itu bisa menyelamatkan kita dari kecelakaan, gitu, melindungi kita. Memakai helm bisa melindungi kita dari hujan. Tapi di satu sisi kita takut akan dipulangnya. Kalau itu terkait dengan peraturan, berarti motivasinya adalah ya, selanjutnya apa itu keyakinan kelas? Apakah sama dengan peraturan kelas? Nanti menjawab pertanyaan tadi, silakan ada berita yang ada peraturan kelas di kelas PKB. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kedua, merapikan kembali minum digunakan. Tiga, melepaskan sampah saat jika diperhatikan, tujuan dari peraturan kelas PKB itu adalah untuk kebersihan atau kenyamanan. Nah, nilai-nilai bersih disebut dengan energi. Yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, atau agama. Kemudian, keyakinan kelas ini seperti yang sudah disampaikan oleh bahwa tapi mereka berpikir jika terasa keinginan mereka sendiri. Secara teori, menurut yang yaitu dalam itu dia mengatakan bahwa suatu keyakinan akan lebih menguasai seseorang dalam dalam atau menikmati prinsip. Lalu seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Begitu pula dengan murid-murid kita. Terkadang kan kita selalu melanggar aturan, ya. Bahkan ada mungkin di luar sana mengatakan bahwa peraturan dibuat untuk dilanggar. Tapi kalau kita meyakini sesuatu hal itu baik, dan ketika menggunakan hewan bisa melindungi diri kita, ya, kita yakin misalkan kalau dengan menggunakan hewan, sebenarnya kita terhindar dari hujan, terhindar dari memiliki kecelakaan. Maka kita akan dengan senang hati gitu ya, walaupun tangan disuruh, kemanapun kita pergi, walaupun jaraknya dekat, pasti kita akan menggunakan helm. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pendidikan keyakinan. Saya yakin Bapak dan Ibu guru yang
semuanya ya. Dari luar maupun dari kantor, setiap awal semester atau awal semester atau minggu membuat keyakinan sekolah atau sekolah untuk catatan berikutnya. Jelas ada apakah kita juga bisa pertama adalah pembuatan keyakinan kelas itu melibatkan semua warga kelas. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang ketiga, menggunakan kalimat positif dan menggunakan kata tidak dengan sebenarnya. Keyakinan adalah sebaiknya sesuatu yang dapat dilakukan dengan keyakinan positif. Jadi kita buat keyakinan positif dan bisa kita melakukan apabila keyakinan kelas ini dapat ditinjau kembali dan dapat juga direvisi gitu ya. Jadi ini sifatnya itu fleksibel, tidak kaku. Ini beberapa nilai-nilai kebajikan universal. Ini hanya sebagian kecil aja contoh. Itu nilai yang kedua, wanita, peduli, integritas, kejujuran, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, inklusi, keselamatan, jadi kita akan melakukan contoh pembentukan keyakinan. Ini anak-anak yang dapat keyakinan dan mereka yakini untuk menciptakan kelas nyaman bagi mereka. Setiap anak memiliki baik, sepakati dan tidak mengalami sikap bicara bersama-sama. Selanjutnya bersama-sama oleh ketua kelas dan juga wakil wali kelasnya. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu, terima kasih. Setidak-tidaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oh, sekarang boleh? Bukan badan. Pada diri
tambah. Lalu kalau angka 2 berarti 2 dan sama dengan. Selanjutnya kalau 8 dan 6 kita goyang ya, angka 8 dan 6 goyang. Kalau 4-nya tangannya tetap pede ya. Nah ini 4-nya. Kita mulai aja ya Pak. Masih semangat untuk melanjutkan 3 materi lagi ya. Kita jadi heboh ya. Goyang 8 ya. Terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat. Di sini saya izin menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan dari kegiatan latihan kemarin. Ya. Bapak Ibu guru yang hebat, pada umumnya pengertian kebutuhan itu adalah segala sesuatu ya yang kita butuhkan demi kelangsungan hidup kita. Betul ya? Kadang-kadang ini pagi pulang ada sampai pagi lagi ya. Ya. Menjelang maghrib atau yang dibagikan jangan berikan ini juga kembalikannya sudah turun alangkah sekali ya berarti itu kita tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita ya karena di sini kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Yang pilihan. Yang keempat ini, keempat yaitu kesenangan. Dan yang terakhir yaitu adalah kebutuhan bertahan hidup atau
kita akan terganggu. Dan ternyata kita sakit itu mahal ya. Makanya jagalah kesehatan kita, jangan sampai sakit ya. Sehat itu mahal ya. Selanjutnya kebutuhan apa lagi? Rumah, tempat tinggal ya, itu juga termasuk kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya apa lagi Bapak Ibu? Makanan dan minuman ya, itu gampang sekali ya. Kalau kita apalagi ibu ya, yang suka ngemil ya, padahal tadi kita udah sarapan, tapi jam 8, jam 10 ya, kita udah lagi ya, kita makan lagi ya. Makanya ya, kita di minggu lalu itu badannya ya. Terus apa lagi selain makanan dan minuman? Anjing itu kesenangan ya. Apalagi kira-kira? Pendidikan ya. Pendidikan, terus pengetahuan ya. Kalau kita saya sekarang lagi juga saya bisa nggak ya? Oh iya, bisa juga ya. Ya, itu ada kata-kata ya. Itu juga cuma sudah saham. Ini maksudnya kebutuhan untuk diterima. Saya sudah merasa diterima. Ya, itu juga ya. Ini kebutuhan orang hubungan dan koneksi sosial ya. Kebutuhan diri ya, dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok ya. Kebutuhan itu keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Banget. Terima. Oke. Yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya. Paham nggak Bapak Ibu ini maksudnya? Paham ya. Kita pengen diakui ya. Ada rasa sedikit sombong. Ya. Dari orang lain ya. Kan ada siapa itu Edward ya, jadi juara karate kita mau bantu nasional ya. Terus ada juga siswa yang ya, dan siswa dan oke iya ya, oke. Demi kebaikan ya. Kebutuhan bebas adalah pilihan. Ya, pilihan ya. Pilihan itu berarti tidak tergantung dengan orang lain ya. Orang memiliki pilihan dan mampu menjalankan hal hidup seseorang. Dan biasanya yang mempunyai kebebasan yang tinggi, yaitu tidak terlalu terpengaruh ya oleh orang
bukan kembali ya, biar dicek. Saya mau dulu ya sebentar ya. Menurut Kak Glaser, menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Anak-anak ya dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Seperti anak-anak yang memang senang belajar fisika, belajar kimia, ketika punya kadang ya itu benar-benar itu kita hadapi era kita menanti berseri kita belajar Pancasila kita melestarikan sila-silanya kita belajar Pancasila ayo kita jaga untuk Indonesia ya bersatu dalam perbedaan berpegang tangan dan berlari singkirkan egomu oh kawan demi negeri ini jadilah generasi ini ada yang menjawab katanya pertanyaan pertama ada yang itu kita Bapak Ibu ada di kanan ya. Ada yang menjawab ibu, keluarga, ibu, dan nanti saja ya. Oke itu ya. Ya. Oh yang kedua udah dijawab ya. Nilai kebaikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Islam, ada kasih uang belanja jujur dan tanggung jawab kebaikan dari Islam disiplin yang ketiga kalau Anda menjadi orang yang cinta apa ya kalau sifat yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda jujur dan amanah, jujur dan disiplin, bertanggung jawab, sombong tapi baik sombong tapi baik, pemurah, dermawan, tanggung jawab. Pertanyaan yang keempat adalah ceritakan bagian perjalanan Anda gimana Anda merasa di titik puncak hidup Anda. Dan ingat aja yang paling udah ya udah dijawab ya. Saya sudah nggak kuat menjadi suami dan ayah, menjadi seorang istri dan ibu, tidak dapat kebahagiaan yang baik. Ini pagi tapi belum ya ikuti. yang kita hadapi Bapak Ibu guru yang hebat, jawaban-jawaban yang Bapak Ibu jawab kita itu belajar Pancasila yang bersuara melestarikan sila-silanya ini ya, ya. kita Ya, adalah Bapak Pancasila. Bapak Ibu ayo kita jaga untuk Bapak Indonesia Ibu menyimpan gambaran representasi banget ini ya, representasi dari semua yang Bapak Ibu inginkan. Itu yang dunia bersuara.
luar biasa. Kita kasih applause lagi buat Nurul adalah mendengarkan ya pembahasannya menarik. Baik Bapak Ibu, kita langsung lanjut dengan pembahasan 5 posisi kontrol. Ada zooming lagi nggak? Ada. Oh iya, nanti terakhir katanya masih ada zooming. Enggak, selanjutnya Ibu Ella Putrianti, tepuk tangan buat Ibu Ella Putrianti. Terima kasih Bu Neneng. Dan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Simenggulang yang mudah-mudahan berbahagia, dan teman-teman saya yang sangat luar biasa. Di sini saya tidak akan banyak bicara, saya mau banyak acting saja. Nanti silakan Bapak Ibu lihat bagaimana acting saya dan saya pasnya pada posisi apa. Tidak apa-apa lah, malu gitu. Kali ini saya akan membahas mengenai begini Bapak Ibu. Dalam budaya positif itu, salah satu yang dikembangkan adalah ini, 5 posisi kontrol. Dan ini dikembangkan oleh Gary Wilson. 5 posisi kontrol sebelum Nah, apakah yang dimaksud dengan 5 posisi kontrol itu? Jadi, 5 posisi kontrol adalah sebuah refleksi sebetulnya. Apa yang sudah kita lakukan dan bagaimana kita selama ini. Nanti Bapak dan Ibu boleh merefleksi diri, seperti apa ya selama ini, atau mungkin keempat-empatnya atau kelima-limanya, mudah-mudahan nanti kita ada posisi yang kedua. Yang pertama, yang pertama adalah posisi penghukum. Lalu yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Dan yang kelima, posisi manajer. Ini adalah posisi kita di hadapan anak-anak. Bagaimana kita, ini kan judulnya restitusi 5 posisi kontrol. Bagaimana kita melakukan restitusi terhadap anak-anak, dan bagaimana kita melakukan perubahan terhadap posisi ini. Nah, ini akan saya tampilkan. Jadi saya menampilkan, kita saksikan bersama-sama bagaimana saya menghadapi pasien training yang terlambat hadir 20 menit di sekolah, dan kita saksikan contoh penerapannya. Mohon maaf jika actingnya nanti kurang bagus. Ini pada posisi penghukum. Seperti yang tidak terlambat, malah sekali kamu jadi anak. Ada kata-kata menghancurkan perasaan anak, malas sekali kamu. Nah, ini posisi saya pada saat sebagai Bapak Ibu, dan kita merefleksi diri pernah tidak kita melakukan ini. Terus terang saya sendiri pernah, dan itu mungkin sebelum jauh-jauh hari sebelum saya ketemu dengan para CGP dan saya ini CGP 4, jadi saya mohon maaf, guru penggerak angkatan 4, itu mungkin saya terus melakukan ini, dan semoga ini tidak terjadi lagi. Karena ini efeknya, dampaknya besar terhadap anak ini. Dia terhadap kita. Jadi dia di depan kita biasa aja, tadi saya melakukan seperti itu. Mungkin saja ketika dia tiba ke kelas, dia coret mejanya, dia membuka itu kertas begitu ya. Dan siapa tahu mobil saya baret begitu ya, atau mobil bapak itu dikempesin, karena itu efeknya. Jadi efek dari kita memukul anak itu seperti itu. Tapi nanti akan kita refleksi apakah itu perlu atau tidak begitu kita memukul gitu. Karena satu sisi kadang kita memerlukan ini gitu. Nanti kita akan kemana refleksi bersama-sama. Dan pada
pada ini pada posisi dia kan harus diimun dia punya daya imun. Kemudian dampaknya itu anak cenderung memberontak dan tidak menyukai gurunya atau mata pelajarannya. Nanti ini bersangkutan dengan motivasi kontrol tadi yang pertama, ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Ini adalah posisi pembuat merasa bersalah. Ini tidak selalu berlaku pada siswa, tapi pada keluarga kita, pada anak-anak kita. Kalau kamu terlambatkan, bisa ibu yang beberapa sekolah dari ini, jika kau bapak sekolah, ibu tidak bisa membina kamu. Kalau kamu pergi ke sekolah, sekarang itu apa coba di buku absennya? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Kali-kali jangan menghentikan lagi ya, Nak. Ibu tidak akan kuat kalau berubah lagi. Pada posisi pembuat bersalah ini, kita memposisikan kita seolah-olah kita tertekan banget, ya Allah, hidupnya tidak berguna untuk orang lain. Saya tidak bisa membahagiakan balik lagi. Ini saya balik lagi. Saya untung bukan balik lagi. Biasanya seperti ini. Ya Allah, gara-gara kamu saya bisa boleh. Jadi suara cenderung melembut, tenang, atau mengalihkan diri. Dan ini juga mungkin besok aja. Guru yang menyatakan hal merasa bersalah ini seolah-olah membuat guru menderita. Terus dampak posisinya ini sendiri bisa rendah diri atau menarik diri dari lingkungannya, kemudian menyerang investigasi pada dirinya. Jadi dia selamanya akan merasa bersalah. Agak berbahaya, lebih berbahaya dari posisi pemukul. Kalau pemukul ini bisa langsung menyerang balik. Kalau ini dia dan akan berusaha dengan kali-kali bukan Apa itu? Nah, ini bisa menjadi pendendam juga. Dan ini adalah identitas gagal Bapak Ibu. Jadi pada posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah itu kita sebetulnya gagal menjadi seorang guru. Ya Allah, gara-gara PGP-nya dia, jadi saya nggak bisa marah-marah ini. Akil saya. Ya, tadi posisi pemarah. Ada anak-anak Bu. Dulu saya tadi lupa ngomong saya dulu. Iya Bu, tadi saya bertolak. Jadi saya juga jangan kerja dulu ya. Sudah, kamu masuk saja. Dan selamat lagi dong. Mungkin senang itu, mungkin kita bikin senang itu, katanya bikin ibu bangga sebagai teman. Nah ini suara guru akan sama cenderung bersenda gurau untuk menghapuskan suasana atau mencairkan suasana. Ini pasti sering nih kemudian kalau kamu kayaknya nggak menyukai. Terus ini murid merasa aman dia, tenang dan akrab dengan guru. Lalu kasihangan giliran mengucapkan
dia nggak seksi buruk masuk gampang. Ini biasanya identitas yang tercipta adalah identitas seks dan ideal, tetapi belum ideal Bapak Ibu. Jadi masih dorongan eksternal karena orang lain atau ketergantungan kepada orang lain. Seperti itu tadi sudah dijelaskan oleh beberapa teman saya bahwa ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Saya mau masuk pelajaran kemudian ini kedua kita aja tidak mandiri jadinya. Dia tidak mandiri tergantung sama orang lain. Kalau ada di kota ini posisi pemantau atau monitor. Saya ada Pak Ayam belum? Saya di sini. Ya, Bapak. Kami tahu tidak pelaku sekolah kita tentang universitas. Tidak boleh pulang. Jadi waktu pemantau ini mungkin sering dilakukan saya dan dilakukan biasanya akan bersuara bapak, tidak emosional dan tidak bisa bersembunyi atau menggunakan suara tinggi. Tetapi ada dampak atau identitas positif atau berhasil. Biasanya dia menghitungkan perhitungan data. Kalau misalnya peraturan sekolah ada tata tertib, nah itu yang diandalkan. Kamu kesiangan 20 menit baca Al-Quran, sholat duha, dan itu konsekuensinya. Jadi kita melakukan itu. Jadi ketika kita melakukan satu konsekuensi terhadap anak, berarti masih pada posisi monitor atau pemantau. Masih eksternal Bapak Ibu dorongannya. Jadi dia mau sholat duha, mau baca Quran, mau bersihin WC, gitu. Itu karena dari gurunya yang meminta. Sebetulnya saya nggak mau sholat duha, nggak mau sholat baca Al-Quran, tapi karena terpaksa. Itu konsekuensinya. Ini juga sebetulnya belum baik, belum ideal. Tapi kita sama-sama mengerti. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Bagaimana cara dalam memperbaiki ini lebih netral, tidak emosional, kemudian menggunakan juga restitusi mulai dari kesalahan. Kemudian menanyakan kemudian yang terakhir menemukan solusi dari permasalahan. Kalau misalnya supaya tidak terlalu lagi, kira-kira apa usaha kamu? Dari sini menuntut anak untuk bisa bertanggung jawab terhadap apa kesalahannya. Kita membuat si anak itu mandiri, bertanggung jawab, dan mampu memecahkan masalah yang sendiri. Tetapi Bapak Ibu, ini jangan sampai sekali waktu boleh dong kita sebagai teman, boleh sebagai pemantau sekali waktu. Ya, karena tidak semua anak bisa diajak berdiskusi, tidak semua anak dibawa untuk meyakinkan dirinya bahwa kamu tuh harus bertanggung jawab. Tidak apa-apa sekali waktu kita kembali ke posisi teman atau posisi monitor, tapi jangan menghukum atau membuat merasa bersalah. Kita berusaha dan pada akhirnya kita bersama-sama menuju posisi sebagai manajer. Mudah-mudahan kita semua tidak bersabar mampu memposisikan diri kita sebagai manajer. Ini Pak Guru, jadi kalau kita mengatakan terima kasih, itu saja mungkin dari saya. Kurang lebih mohon maaf ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekalian buat Guru Efisiensi dengan istrinya yang luar biasa. Terima kasih kepada moderator dan Bapak Sekolah dan Bapak Guru yang hebat. Di sini saya akan
restitusi. Nah, sebelumnya kita itu sebagai guru atau pendidik biasanya kita menghadapkan kepada murid yang suka enak ya, suka melanggar aturan atau bisa diatur. Itu biasanya beberapa anak ada yang itu membuat kita tidak enak banget gitu ya. Kita kesel, apa yang harus kita lakukan? Nah, sebagai guru apa harus dilakukan itu? Apa kita menghukum? Apa juga menghardik? Dan juga lebih baik itu kita dengan cara restitusi. Apa? Karena restitusi itu salah satu cara agar kita menanamkan disiplin positif karena bagian dari budaya positif yang ada di sekolah kita. Restitusinya itu adalah yang pertama proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Beberapa anak itu berbeda-beda karakternya. Kita nggak selalu harus menurut anak saja. Nah, selanjutnya ciri-ciri restitusi. Yang pertama di sini ada restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Lalu restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri anaknya sendiri. Lalu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Di sini ada tiga restitusinya. Tahap-tahapannya itu dilakukan pada prinsip dari kontrol yang tadi sudah dipaparkan sedikit oleh Labun. Makanya itu pertama menstabilkan identitas, di mana dalam kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Lalu validasi yang tindakan yang salah, seperti semua perilaku memiliki alasan. Apa alasannya itu anak? Kenapa dia bisa berbuat seperti itu? Menanyakan keyakinan, di mana kita semua memiliki motivasi internal. Apa yang harus kita lakukan, keyakinan apa yang harus kita buat dalam budaya positifnya. Kegiatan strategi yang direpresentasikan dalam tiga aktiviti, maka langkahnya tidak harus dilakukan satu persatu, tetapi menurut juga berbagai versi gaya yang membuat masing-masing aktivitinya itu seperti apa. Oke, di sini ada tiga aktiviti, di mana tahapannya ada tiga yang dijelaskan, menstabilkan identitas. Nah, pertama, seseorang pasti melakukan kesalahan. Lalu bukan satu-satunya yang melakukan juga. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan apa yang telah kita sepakati. Biasanya guru kalau misalnya terakhir itu nanyain tentang keyakinan anaknya ya. Jawabnya apa? Oke, di sini ada menstabilkan identitas. Catatannya bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus meyakinkan anaknya dengan cara apa? Pertama-tama jangan langsung nanyain kesalahan mereka. Biasanya suka ada yang kamu nih, gara-gara kamu itu susah diatur jadinya anak-anak salah. Pertama di sini mempersilakan terlebih dahulu anak dulu. Lalu yang kedua, memberikan kesempatan kepada anak untuk mengutarakan kesalahan dia seperti apa. Lalu yang ketiga, mencoba memahami perasaan anak. Jadi kita harus ada tekniknya biar anaknya itu menstabilkan identitas dulu ya, biar anak dulu sampai kita langsung ke prakteknya dulu. Oke, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Catatannya tidak ada tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus seksual menjadi proaktif dan mencoba mengenali tujuan dari perilaku murid. Pernyataan dan pertanyaan yang disampaikan dengan nada tidak menghakimi dan membutuhkan murid. Makanya jangan sampai nadanya kita sebagai penghukum, tapi kita lihat dulu bisa secara kemampuan silakan. Dan apapun kita lebih sama anak itu gimana caranya ya anak lebih enak bermain sama kita, dia bisa lebih menceritakan lagi gitu kan. Gitu. Di sini ada mengenali perilaku murid. Lalu yang kedua, memberikan kesempatan kepada murid untuk bercerita apa yang telah dia lakukan, kesalahan apa biasanya yang sudah dia perbuat seperti itu. Yang ketiga, memberikan pernyataan yang tidak menghakimi. Biasanya ada beberapa yang pernyataan jangan sampai kita menghakimi dia karena kesalahan dia. Nah, yang terakhir
keyakinan. Catatannya, saat murid telah divalidasi dan identitas sukses kelas stabil, maka murid melanjutkan metode keyakinannya dengan menggunakan hafalan dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang lebih baik lagi. Gimana? Pertama kita menanyakan pada murid nilai-nilai umum yang telah disepakati, kayak biasanya kayak tadi keinginan kelas itu ada yang udah sepakati juga ya sama murid itu apa. Lalu yang kedua, apa kebanyakan yang kita tentang kelas ideal, kamu jadi seperti apa. Lalu yang ketiga, menanyakan kepada murid mau jadi orang seperti apa. Lalu yang keempat, menanyakan kepada murid kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Dan yang terakhir, menceritakan gambaran jelas tentang orang yang seperti apa mereka inginkan. Di sini ada video tentang segitiga diskusi. Silakan Pak, lihat dulu ya. Ini lagi menstabilkan identitas. Ini nanti. Menstabilkan ya. Selanjutnya menanyakan validasi. Nah, ini tentang keyakinan, menanyakan keyakinannya kepada anak itu seperti apa dia keyakinan sudah disepakati. Ini kayak kamu ini menjadi orang India, kamu makanya tadi ditanyain kayak pemain bola ya. Berarti kan dia nggak punya kayak gimana, tapi dia sudah punya makanya dengan Oke, ya di sini ada setelah melakukan segitiga diskusi, murid itu yang mampu menyadari kesalahannya, yaitu motivasi dalam diri dia, bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan dan mengevaluasi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekian pemaparan dari saya. Kita ada refleksi. Building, learning, commitment. Itu bagus. Terus yang berikutnya tadi, saya pikir coba terapkan dialog bagus tuh. Memang berbahasa Inggris itu seperti artis kan gitu, bisa berakting kan gitu dan nah itu saya pikir ada pilihan-pilihan, akhirnya ketemu mana yang tinggal. Jadi kita udah tahu semua nih, jadi guru yang sesuai targetnya yang terbaik jadi jangan sampai muncul saya tadi, berarti kita belum melaksanakan program itu. Terima kasih banyak dari guru, refleksinya sudah sangat dan kita akan support untuk pembinaan luar biasa. Saya melompat tapi susah kalau dulu ya, luar biasa apa yang telah disampaikan tadi. Inspirasi juga menambah wawasan dan kembali kami yang sudah beberapa lalu gitu ya. Jadi ingat kembali dan bisa apa namanya
sampai pulang gitu ya, apa-apa yang telah dilakukan diulang kembali. Dan kalau setiap tahun CGP depan mau ditambah, berarti kita tambah lagi luar biasa kebetulan ya. Dan ibu untuk tangan bersama untuk kesehatan mengulang kita kuatkan, kita apa ya, bekerja kita bersama-sama untuk mengajukan SMA itu juga menurut tentang karakter anak kita. Terima kasih, mohon maaf bila ada yang keliru. Terakhir mungkin Bapak Ibu mohon untuk berbicara dulu dengan kita juga dengan Bapak ya. Akhirul kalam, saya tutup. Sebelumnya mari kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa untuk teman-teman CGP Angkatan 7. Saya dapat pengetahuan baru, apalagi materi basic. Saya ingin lebih mendalami teman-teman. Semoga tetap semangat. Saya rekrut. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Widiastuti, guru biologi dari SMA Negeri 1 Cibubur, Kabupaten Bogor. Di sini saya akan memberikan testimoni mengenai aksi nyata yang telah dilakukan oleh teman-teman kami di CGP Angkatan 7 mengenai modul 1.4 yaitu budaya positif. Menurut saya kegiatan berjalan dengan lancar, disampaikan secara sistematis, menarik, sehingga kami mendapatkan pencerahan dan pemahaman bermakna mengenai apa itu budaya positif, contoh-contohnya, beserta penerapannya di sekolah. Selain itu juga saya sendiri merasa mendapat pencerahan karena memang tidak hanya teoritis yang disampaikan, tetapi disertai contoh-contoh konkret ya, bagaimana menerapkannya sehingga kami lebih paham ya. Jadi sukses untuk CGP Angkatan 7. Terima kasih atas berbagi ilmunya. Semoga kita bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah kita tercinta untuk kemajuan sekolah kita lebih baik lagi. Sukses untuk CGP Angkatan 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.